Saat ini saya berada di Barcelona, tepatnya di Barcelona Supercomputing Center, atau di dalam bahasa Spanyolnya disebut Centro Nacional de Supercomputación. Saya diterima oleh salah seorang penanggung jawab dari pusat komputer ini bernama Profesor Ulises Cortés. Profesor Ulises ini ahli dalam AI, Artificial Intelligence. Nah, pentingnya pusat komputer ini adalah karena dia merupakan salah satu pusat komputer terbesar di Eropa. Pusat komputer ini juga menyimpan banyak data yang diperoleh dari berbagai sumber. Perlu diketahui kalau kita sering menyimpan data apa yang disebut dengan cloud. Sebetulnya itu tidak dalam arti sebenarnya menyimpan data di awan sana, tidak. Tetapi secara fisik ada di laboratorium seperti ini. Apa yang kita sebut dengan big data sebetulnya juga disimpan di laboratorium atau komputer besar, superkomputer seperti ini. Nah, perlu diketahui di era digital seperti sekarang ini, kalau kita berbicara di WhatsApp, itu data yang terekam itu disimpan di sumber komputer seperti ini. Begitu juga kalau kita men-tweet di Twitter, Facebook, juga kalau membuat konten video di-upload di YouTube, itu disimpan di tempat seperti ini. Nah, inilah saya kira bisnis yang sekarang sedang berkembang dan ke depan yang disebut dengan big data. Data-data kita orang per orang disimpan di situ dan setiap saat bisa dibuka bagi yang punya akses pada komputer itu. Nah, di era ekonomi seperti sekarang, teknik-teknik pemasaran baru itu berbasis pada big data. Tinggal dibuat algoritmanya bagaimana sehingga dikenali berdasarkan pembicaraan orang per orang, pembicaraan di berbagai grup WA, Twitter, atau Facebook. Maka para ahli produsen berbagai produk itu bisa tahu selera pasar yang diperlukan, sehingga kemudian barang apa yang akan dibuat dan seterusnya bisa dibuat sesuai dengan permintaan pasar. Nah, begitu juga dalam dunia politik ya. Sekarang ini kita masuk pada tahun politik. Kita banyak sekali mendengar riset-riset yang dilakukan oleh berbagai konsultan itu sebetulnya masih menggunakan metodologi kuno, statistik kuno yang sangat sederhana, yang errornya, potensi errornya itu besar sekali karena mereka hanya melakukan sampling data. Nah, riset-riset di era online yang berbasis dengan komputer besar dan menggunakan big data itu menggunakan real data ya. Sehingga tingkat akurasinya itu bisa dikatakan hampir 100%. Nah, tinggal bagaimana membuat algoritma yang kemudian disusun dalam bentuk program. Nah, sehingga kemudian akurasinya sangat tinggi. Nah, tinggal apakah nanti risetnya digunakan
menggunakan big data yang dimiliki WhatsApp, apakah risetnya menggunakan big data yang dimiliki Twitter, big data yang digunakan oleh Facebook atau YouTube. Nah, ini sangat ditentukan oleh bagaimana pertimbangan praktis dan orientasi dari berbagai tujuan riset itu sendiri. Karena itu saya berharap ya saat ini dan ke depan kita menyadari betapa big data menjadi new mining, industri baru yang sumbernya tidak akan habis-habis, bahkan semakin lama akan semakin besar data yang kita miliki, artinya sumber yang kita miliki semakin besar. Mudah-mudahan ke depan semua ini, kemajuan teknologi ini kita bisa gunakan dengan bijaksana, memberikan manfaat yang besar, baik para konsultan politik, konsultan ekonomi, juga konsultan pemerintahan, sehingga kita mengambil kebijakan berdasarkan rasional, data yang objektif, dan semoga ini membawa kebaikan bukan saja bagi orang per orang, bukan saja bagi kelompok, tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal politik ya, ada keadilan, ya, sistem meritokrasi bisa berkembang, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama, tidak ada hak yang diabaikan, apapun agamanya, apapun etnisnya, dimanapun posisinya, dan seterusnya. Karena itu kita berharap semua ini akan bisa menjadi modal bagi kita untuk memajukan bangsa dan negara, dan memajukan kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan. Mohon doa dan dukungannya.